Sudah tahu berapa hari lagi 31 Oktober kita akan merayakan hari orang Amerika Halloween. Orang Kristen yang merayakan Halloween sekarang. 31 Oktober adalah hari reformasi. Ya, Martin Luther mengajak seluruh umat Tuhan kembali kepada Alkitab, back to the Bible, itu motonya ya dari reformasi. Dan kemudian 31 Oktober dijadikan sebagai hari Alkitab sedunia. Jadi Amerika merayakan Halloween, seluruh dunia orang Kristen khususnya merayakan apa? Hari Alkitab. Ya. Jadi tadi Andi sharing udah bagus. Kita tidak lagi memegang kepada show, tapi kepada Alkitab. Itu sebabnya malam hari ini, saudara, malam hari ini saya akan mengajak kita memikirkan sebuah judul, yaitu ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran. Ada 3 pertanyaan yang akan kita pikirkan sebelum kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, menurut saudara, bagaimana kita menentukan benar atau salah? Ada sebagian orang berkata, oh harus masuk akal secara rasional. Kalau masuk akal itu benar. Kalau tidak masuk akal itu salah. Mungkin saudara seperti orang itu. Ya. Orang B mengatakan, oh harus dibuktikan dengan pengalaman nyata. Saya nggak pernah mengalami, jangan-jangan salah. Jadi kalau sudah pernah dialami, itu betul. Yang ketiga, orang ketiga mengatakan, oh harus dipercaya dan disetujui oleh manusia secara mayoritas. Jadi suara mayoritas menjadi suara kebenaran. Yang penting suara terbanyak. Itulah negara-negara demokrasi, betul nggak? Seolah-olah suara terbanyak menentukan benar dan salah dan seringkali menjadi demokrasi, saudara. Yang keempat, orang keempat mengatakan, oh yang penting disertai dengan kejujuran dan ketulusan hati, itu pasti benar. Kalau nggak jujur, nggak tulus, itu salah. Ada lagi yang berkata, yang penting tidak melanggar budaya. Nah, budaya kita apa? Tradisi kita apa? Kita orang Tionghoa, orang Chinese harus ikut budaya Chinese. Kita orang Indonesia, maka harus ikut budaya dan tradisi Indonesia. Jadi tergantung tradisi kita lah yang menentukan benar atau tidak benar. Ada lagi yang mengatakan, oh bila diajarkan oleh orang tua, pasti benar. Bila diajarkan sama guru, berarti betul. Bila diajarkan sama pendeta yang saleh, itu pasti betul. Ada juga yang mengatakan, oh yang penting tidak melanggar hukum yang ditentukan negara, maka itu benar. Nah, saudara pilih yang mana dari semua golongan manusia yang disebutkan ini? Kalau saya sih D, Pastor. D, yang penting kejujuran dan ketulusan, itu pasti betul. Kemarin ada maling tuh, masuk ke rumah Koiko, dia mengambil semua barang, lalu dia jujur dan tulus mengatakan, iya saya yang ambil, maka dia itu betul. Dia betul atau dia salah? Dia salah. Iya, jadi jujur dan tulus belum tentu benar, betul nggak? Ya. Kalau dia membunuh orang, lalu dia jujur dan tulus mengatakan dia bunuh orang, dia salah atau betul? Betul dan salah. Betul dia bilang dia bunuh, tapi dia bunuh itu udah salah. Jadi jujur dan tulus bisa menjadi ukuran kebenaran kan? Ya. Tapi ini firman Tuhan loh. Ayo, pilih mana lagi? Andi. Sebagai Kristen pedoman kita besok firman Tuhan. Besok firman Tuhan itu satu yang belum muncul tuh, ya. Jadi yang semua saya sebutkan itu adalah ditentukan oleh manusia. Masih ada satu yang belum. Jadi yang menentukan benar dan tidak benar, ukuran benar tidak benar itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Titah-titahmu itu yang menentukan. Walaupun ya, jadi ketulusan dan kejujuran belum tentu betul. Nah, kalau saudara mengatakan Alkitab adalah ukuran kebenaran, bagaimana dengan agama-agama lain? Apa mereka gak punya kitab suci? Apakah kitab suci mereka gak bisa menjadi ukuran? Nah, ini bisa menyinggung orang-orang yang tidak
berpegang pada Alkitab. Bagaimana? Apakah Alkitab kita memiliki jawaban terhadap semua pertanyaan? Yes. Hah? Iya. Yang benar. Iya. Apakah ada pertanyaan mengenai ilmu kedokteran? Dia bisa jawab nggak Alkitab? Bagaimana kalau ilmu mengenai perbintangan? Ilmu mengenai dokter hewan? Ilmu mengenai matematika? Apakah Alkitab bisa memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari disiplin ilmu yang lain? Bisa. Bisa. Jadi kalau anakmu, cucumu punya pertanyaan di sekolah, nggak bisa jawab, dia tanya, "Engkong Eko, aku ada pertanyaan dari Bu Guru." Kamu buka Alkitab nggak? Sih? Apakah Alkitab kita adalah buku yang segala-galanya bisa memberi jawaban terhadap segala pertanyaan atau bukan? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Ya kan? Jadi sebenarnya Alkitab bisa menjadi ukuran kebenaran nggak? Atau tergantung ilmu pengetahuan? Tergantung kepada bidang apa? Nah, ini menjadi sebuah bahan diskusi kita. Nanti kita akan lihat apa kata firman Tuhan. Kita tunda sedikit. Nomor 2. Apa respon saudara bila pemerintah, katakanlah pemerintah Amerika, melegalkan praktek aborsi, eutanasia tahu, pembunuhan berbelas kasihan. Kalau kamu sudah sakit lama nggak sembuh-sembuh, ya disuntik aja, atau dikasih obat tidur yang banyak atau apa, eutanasia di Eropa berlaku, siapa saja boleh minta suntikan ini. Pemakaian narkoba, perjudian, pernikahan homoseksual, atau hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Apa respon saudara? Marah? Kesel? Kecewa? Ya? Atau cuek aja? Atau ikut apa kata pemerintah? Kompromi? Situasional, tergantung situasi, kadang ikut, kadang tidak, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Atau saudara melawan? Lawan atau tidak lawan? Lawan melanggar hukum. Pilih mana? Jadi sekarang dunia kita makin kacau di akhir zaman ini. Khusus menjelang pemilu ini, kita melihat orang-orang mulai dikacaukan dengan konsep kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Kalau kamu bilang Tuhan cuma menciptakan 2 jenis kelamin, pria dan wanita, dan mempertahankan pernikahan antara pria dan wanita, dikatakan kamu itu apa? Kamu itu picik, ya, munafik, sok suci, nggak open-minded, ya kan? Sedangkan yang boleh kawin dengan, salah satu hukum yang diperjuangkan adalah kita boleh menikah dengan siapa saja dan apa saja, saudara. Luar biasa itu kalau lolos itu hukum ya. Jadi pernikahan semua akan disahkan, termasuk bukan hanya antar manusia sejenis, manusia dan binatang bisa disahkan, bahkan manusia dan benda. Gila. Itu dikatakan pikiran yang modern, progresif itu, ya. Itu maju, open-minded. Kalau cuma laki dan perempuan, itu terlalu kuno dan terlalu munafik, ya. Sempit, picik sekali. Ini dunia kita. Ya kan? Yang mengatakan boleh aborsi itu dianggap pahlawan. Sebab apa? Sebab membela hak wanita. Tapi kalau kamu melawan aborsi dikatakan kamu telah menganiaya hak seorang wanita sih. Dia lupa ada hak bayi juga, cuma bayinya belum bisa ngomong. Mamanya bisa ngomong, bayinya kalau boleh ngomong, bayinya juga bilang, aku butuh hak hidup. Jadi pro-life atau pro-choice ini menjadi sebuah pertarungan di Amerika khususnya menjelang pemilu. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini yang terjadi. Bagaimana dengan orang Kristen merespon terhadap hal-hal yang terbalik hari ini?
Ya. Nomor 3, apakah orang Kristen harus melawan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah harus melawan? Kalau iya harus melawan, bagaimana caranya? Demo besar-besaran, protes, ya, ikut voting sih harus, jangan jadi golput. Saudara, orang Kristen nggak boleh golput, harus ikut memilih, ya, menentukan sikap perlu sekali, tapi tidak boleh tentu dengan apa? Demo besar-besaran, bunuh orang, lalu anarkis dan lain-lain, ya kan? Zaman Yesus juga Yesus tidak suruh protes di jalanan gitu ya, melawan pemerintahan Roma, tidak. Bayar apa yang perlu kamu bayar kepada kaisar. Waktu ditanya soal pajak, ya kan? Bayar kepada Tuhan apa yang perlu kamu bayar kepada Tuhan. Yesus benar-benar juga tanda kutip berpolitik, tapi tentu politik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak melawan, kenapa tidak melawan? Haruskah kita melawan? Prinsipnya, Saudara, Alkitab mengatakan kalau suatu kali terjadi konflik antara hukum manusia atau hukum negara dan hukum Tuhan, you pilih hukum mana? Hukum Tuhan. Jadi kita harus melihat situasi dengan baik. Sampai suatu hari kamu dihadapkan kepada konflik, pilih Tuhan dan pilih negara. Seperti zaman Roma, pada zaman abad pertama, pilih kaisar atau pilih Kristus. Orang-orang Kristen pilih Kristus, walaupun nyawa menjadi ancaman. Ya. Jadi orang Kristen nggak disuruh menjadi agresif dan menyerang, tapi juga harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus bisa membaca situasi seperti ular, tapi hatinya tulus, setia memegang firman Tuhan. Sampai suatu ketika harus terjadi konflik dan harus memilih, maka pilihlah kebenaran Alkitab, pilihlah Kristus, bukan pilih kaisar. Nah, sekarang kita lihat apa kata firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 104 dan sampai 106, kemudian lanjutkan 2 Timotius 3 15 sampai 17. 1 2 3. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 1 2 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan di atas, kita dapat belajar beberapa prinsip yang sangat penting di dalam mempelajari ukuran kebenaran. Yang pertama, Alkitab adalah ukuran kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan, Alkitab adalah ukuran kebenaran dalam hal keselamatan dan etika. Keselamatan dan etika dalam kehidupan orang percaya. Itu 2 Timotius 3, 15 sampai 16, ya. Ketika Paulus berkata kepada Timotius, kitab suci itu yang membawa hikmat menuntun kepada keselamatan dalam Kristus. Lalu Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu ukuran. Ukuran kebenaran. Nah, jadi saudara, ukuran kebenaran di sini adalah dalam hal apa? Keselamatan dan etika. Jadi saudara harus berani mengatakan Alkitab bukan buku segala-galanya. Alkitab bukan memberi jawaban kepada segala pertanyaan. Misalnya, kalau untuk buat bom atom,
Alkitab nggak ada jawabannya. Nggak ada dibuka sampai dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Bagaimana buat bom atom? Nggak ada jawabannya di dalam Alkitab. Karena itu buatan manusia, Pak. Ya, tapi itu kebenaran. Semua ilmu, all truth is God's truth. Semua ilmu pengetahuan itu adalah datang dari Tuhan. Tapi Alkitab diberikan kepada kita dalam kerangka keselamatan dan etika. Buat bom atom, nggak usah tanya Alkitab. Tapi bagaimana menggunakan bom atom, harus tanya Alkitab. Nangkep nggak, saudara? Karena itu soal etika, soal moral. Jadi orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Alkitab, mereka pun bisa mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam matematika, kebenaran dalam ilmu pengetahuan yang lain, belajar jadi dokter, belajar dokter gigi, nggak ada jawabannya di Alkitab. Karena semua ada di Alkitab, terlalu tebal kali sampai langit. Jadi Alkitab diberikan kepada kita sebagai ukuran kebenaran dalam hal apa? Keselamatan. Itu paling penting. Bahwa keselamatan di dalam Kristus yang mati dan bangkit buat kita. Dan etika, yaitu moral. Bagaimana berbuat yang benar dan baik. Ya. Membuat senjata, nggak usah, nggak ada jawab. Tapi memakai senjata ya. Ilmu kedokteran, bagaimana ilmu ya soal melahirkan anak, kebidanan, nggak ada di Alkitab. Tapi bagaimana menjaga bayi itu, apakah boleh diaborsi atau tidak, itu tanya Alkitab. Sudah mulai nangkep nggak? Jadi Alkitab adalah kitab yang diukuran kebenaran dalam hal kebenaran dan etika. Tidak berarti ilmu lain bukan dari Tuhan, sebab semua ilmu datangnya dari Tuhan. All truth is God's truth. Cuma bidangnya berbeda. Ya, oke. Keselamatannya dalam Yesus Kristus dan etikanya etika yang tertinggi. Itu sebabnya Alkitab menjadi ukuran. Contoh etika yang tertinggi itu apa? Mengasihi musuh. Nggak ada dalam kitab lain. Kalau bilang, bagaimana kitab suci lain? Nggak ada. Yesus yang mengajarkan orang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Etika paling tinggi. Ya. Apa yang kau inginkan orang perbuat bagimu, perbuatlah duluan. Ini tinggi sekali, lebih tinggi dari agama-agama lain atau ajaran filsafat yang lain. Sangat-sangat tinggi. Itu sebabnya etika Alkitab adalah etika yang paling tinggi. Tadi saya sudah singgung soal Martin Luther. Ya. Dia seorang yang ilmu pengetahuannya tinggi, ya, belajar agama tinggi, dia bisa dicalonkan jadi paus waktu itu. Tapi dia nggak punya damai dan nggak punya keselamatan sampai dia baca Alkitab. Dia pelajari surat Roma, waktu dia baca surat Roma, menegur hatinya. Gak mungkin keselamatan itu hasil perbuatan manusia. Gak mungkin keselamatan itu jasa manusia. Akhirnya dia bertobat. Dan 31 Oktober 1517, Martin Luther memakukan 95 dalil untuk memprotes praktek-praktek dari gereja Katolik Roma. Dia pakukan dalil itu di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Dimulailah gerakan reformasi. Martin Luther mengatakan, kembali kepada Alkitab. Keselamatan dan semua etika, kehidupan, moral kehidupan, kembali kepada Alkitab itu ukuran kebenaran. Sebenarnya intisari dari seluruh perjuangan Martin Luther adalah apa? Kembali kepada firman Tuhan. Standar, ukuran, keselamatan, iman, dan moral. Dan singkat cerita, sekarang setiap tahun 31 Oktober dijadikan Hari Alkitab Sedunia. Mengajak orang percaya dan mengajak dunia, mari kembali kepada ukuran kebenaran, yaitu Alkitab. Sebab dia memiliki etika paling tinggi dan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Jadi 31 Oktober kita gak rayakan Halloween, saudara. Tapi kita rayakan Hari Alkitab Sedunia. Kebenaran yang sejati tidak tergantung zodiak atau bintang, no, tapi Alkitab, saudara. Jadi jangan sedih kalau anakmu mau lahir show naga kayak show cacing kayak. Yang penting dia percaya Tuhan Yesus itu ya diselamatkan oleh Tuhan, itu yang paling penting. Ya, kabarkan Injil kepada cucumu, bukan ceritakan naga sakti atau naga kesiangan, bukan, saudara.
Lalu aplikasinya apa buat kita? Aplikasi, mintalah hikmat dari Tuhan agar saudara bisa menentukan batasan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah Alkitab sebagai satu-satunya ukuran kebenaran yang berhubungan dengan iman dan etika dan moral yang nyata. Jadi kalau urusan moral, tanya Alkitab. Urusan iman, tanya Alkitab. Urusan keselamatan, tanya Alkitab. Ukuran praktek hidup sehari-hari, tanya Alkitab. Ya, tapi kalau sekolah dasar, SMP, matematika, ilmu pengetahuan lain, biar ada bidangnya masing-masing juga. Itu pun datang dari Tuhan. Cuma bukan ukuran kebenaran, keselamatan, dan moral. Oke, B. Nomor 2, fungsi Alkitab adalah untuk mengajar. Mengajar supaya kita bertumbuh, bisa berjalan dengan benar, ibarat terang yang ada di kaki kita, lampu di kaki kita, terang di jalan kita. Kita diajar untuk jalan dalam kebenaran. Lalu menentukan salah atau benar. Jadi kalau mau tahu salah benar, cek di Alkitab. Boleh nggak aborsi? Boleh nggak pernikahan sejenis? Ya kan? Bagaimana dengan kehidupan eutanasia? Apakah itu diizinkan atau tidak? Cek kepada firman Tuhan. Memperbaiki kelakuan. Jadi kelakuan kita diubah. Kalau membaca firman, firman yang mengubah kelakuan kita. Makin hari makin baik, makin hari makin benar, makin hari makin adil. Ya, kita yakin itu bisa berubah. Seseorang bisa berubah. Lalu membimbing orang Kristen agar senantiasa hidup dalam kebenaran yang sejati. Ya. 2 Timotius 3:16 tadi ya. Nah aplikasinya, berapa lama saudara sudah jadi orang Kristen? Berapa banyak hal dalam hidup saudara yang diubah Tuhan jadi lebih baik dan lebih benar? Jadi saudara jangan percaya mitos. Ada orang ngomong begini, Pak, saya dari dulu udah begini, Pak. Dari zaman dulu udah gak bisa berubah. Udah dari sononya. Nah itu mitos. Jangan percaya. Sebab firman Tuhan berkata 2 Korintus 5:17, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bisa berubah di dalam Yesus Kristus. Bukan berubah jadi jelek, berubah makin baik, makin benar, makin adil. Ya, jangan percaya mitos. Contohnya siapa? Rasul Paulus yang menulis firman Tuhan ini. Siapa Rasul Paulus itu sebelumnya? Teroris, saudara. Ya, mirip-mirip Hamas. Itu Paulus. Tapi Tuhan sendiri memanggil dia. Yesus mengubah teroris menjadi rasul, menjadi hamba Tuhan. Dia rasul nomor 13, menggantikan Yudas Iskariot. Bukan Matias menggantikan Yudas Iskariot, karena mereka pilih dengan undian. Kalau saudara lihat sejak Matias dipilih dengan undian, sejak itu gak muncul nama Matias di seluruh Alkitab. Tuhan Yesus pilih langsung dalam perjalanan ke Damaskus, memanggil langsung Rasul Paulus menjadi rasulnya. Itu sebabnya salah satu syarat jadi rasul adalah apa? Langsung dipilih Tuhan Yesus. Gak bisa kamu rasul-rasul dari mana? Mau ditariskan siapa? Yesus langsung pilih dia dalam perjalanan itu dan memanggil dia, memberi dia kesempatan melayani Tuhan, menulis lebih 13 kitab dalam perjanjian baru. Rasul Paulus dari teroris diubah menjadi hamba Tuhan. Kamu kira kamu nggak bisa diubah? Bisa. Kenapa Tuhan kasih kita panjang umur di bumi? Salah satu tujuannya adalah apa? Mengubah kita makin mirip dengan Tuhan, makin mirip dengan Kristus. Dalam hal karakter, dalam hal sifat, dalam hal hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau masih hidup panjang berarti ada sebuah target, bukan hanya mengabarkan Injil, tapi juga apa? Diubah makin menyerupai Kristus. Amin. Berapa tahun sudah menjadi orang Kristen? Kalau saya kasih saudara PR, pulang, pikirkan dalam 2 tahun ini berapa hal yang sudah berubah, makin baik bukan makin buruk. Bisa tuliskan kira-kira berapa perubahan? Makan makin sedikit. Itu physically ya, makan makin dikit atau makin banyak ya, tapi dalam hal karakter, dalam hal iman,
dalam hal mengenal Kristus apakah bertambah? Itu harus dipikirkan baik-baik. Oke? Yang ketiga, yang terakhir. Tujuan hidup dari orang Kristen adalah menghasilkan buah-buah kebaikan. 2 Timotius 3:17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Buah-buah kebaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu dibutuhkan ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Mazmur 119 ayat 6. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Berpegang pada hukum-hukum yang adil, itu kuncinya. Berpegang pada hukum-hukum yang adil, maka saudara bisa diubah untuk menghasilkan buah-buah kebaikan. Pertanyaannya, berapa orang di sekitar saudara yang sudah mendapatkan buah kebaikan berkat dari saudara, baik dalam hal jasmani, materi, dan rohani? Ada nggak orang lain mendapat berkat atau saudara yang terus meminta berkat? Ya. Selama ini hal apa yang sering saudara masukkan ke dalam pikiran saudara? Berita di TV, iklan yang promosi ini dan itu, materialisme, ya. Kata-kata manusia yang saudara masukkan, misalnya kata-kata teman, kata-kata bos, kata-kata pemerintah, politikus, ajaran dunia, atau suara bisikan iblis. Apa yang saudara isi dalam pikiran saudara selama ini? Untuk bisa bertumbuh di dalam kebaikan, menghasilkan buah-buah kebaikan menjadi berkat untuk orang lain, kuncinya cuma satu. Harus mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai hari ini, saudaraku, isilah pikiran saudara dengan kebenaran Alkitab. Bacalah Alkitab dengan setia dan bertekadlah melakukannya. Tidak hanya pada bulan Alkitab, bulan Oktober, tidak hanya pada hari Alkitab 31 Oktober, tapi setiap hari. Mulai dari pikiran, itu startnya. Roma 12 ayat 2 berkata apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Mindsetmu harus diubah dulu. Itu penting, itu nomor 1. Maka kamu bisa melawan cobaan iblis. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang hidup itu. Kamu bisa menaklukkan pencobaan iblis ketika memiliki senjata Tuhan. Mulai dari pikiran, mindset. Saya baca cerita seorang bapak namanya katakanlah Sontoloyo. Pak Sontoloyo ini beberapa waktu ini sudah memperhatikan istrinya. Istrinya sudah berusia itu 60 lebih, ini sudah mulai budak. Udah gak dengar, dipanggil-panggil gak dengar. Jadi dia mulai curiga dan yakin ini istrinya pasti udah sakit budak nih. Lalu dia pergi konsultasi ke dokter. Dia bilang, dok, aku yakin banget. Kayaknya istriku kupingnya udah mulai rusak deh. Saya selalu bicara, dia selalu gak dengar. Lalu dokter, saya mau ngapain ini? Tolong kasih tahu nasihatnya. Lalu dokter bilang, kamu tes dulu istrimu. Jadi saya usulkan kamu pulang. Nanti kalau pas istrimu ya di dekat kamu tes bicaranya dari 5 meter dulu. Bicara sesuatu. Kalau dia nggak respon, kamu maju dikit. Nggak respon, maju dikit lagi. Kamu lihat, benar nggak dia itu benar-benar tidak mendengar alias budak. Wah, Pak Sontoloyo langsung pulang. Malam hari itu istrinya lagi masak di dapur. Wah, dia berdiri 5 meter dari istrinya. Dan dia tanya istrinya, istriku sayang, malam ini kita makan apa? Istrinya tidak jawab, tidak respon. Dia maju lagi 3 meter. Dia panggil lagi, Hani istriku, malam ini kita makan apa? Tetap gak respon. Dia maju lagi 1 meter. Lebih keras lagi, Hani sayang istriku, malam ini makan apa? Tetap tidak ada respon. Akhirnya dia maju 1 feet.
Dia teriak lebih keras. Hai sayang istriku, malam ini makan apa? Istrinya langsung balik badan pegang centong. Taruh di mukanya. Sontoloyo, aku sudah bilang 4 kali ayam goreng. Kamu udah dengar? Dasar kamu budak. Periksa dong telingamu ke dokter, hai Sontoloyo. Dia cuma berkata pelan. Yang budak dia apa gue ya? Mindset. Seringkali kita pikir orang yang salah. Sering kita curiga orang lain yang tidak benar. Padahal diri sendiri tidak benar. Koreksi, periksa sama firman Tuhan. Sebab fungsi firman Tuhan mengajar, mengoreksi, memperbaiki kesalahanmu, menyatakan siapa benar, siapa salah, dan kemudian membimbing kamu, mendidik kamu masuk dalam kebenaran. Maka kamu menghasilkan buah-buah kebaikan, kebenaran dan keadilan, menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Selamat Hari Reformasi. Bukan dijawab. Selamat Hari Reformasi. Selamat Hari Alkitab. Mari kita doa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, menyongsong Hari Alkitab sedunia, Hari Reformasi. Kami diingatkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Seperti perjuangan reformator Martin Luther di abad ke-16 ya Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Alkitab adalah satu-satunya ukuran kebenaran yang sejati di dalam hal keselamatan, iman, moral, etika, dan kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, punya disiplin, punya kesetiaan, punya kerinduan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Ubah pikiran kami ya Tuhan. Isi pikiran kami dengan firman-Mu. Supaya kami punya senjata rohani melawan segala cobaan dari iblis, godaan dari dunia, segala tantangan, kesulitan, dan persoalan apapun kami tahu. Ketika kami berpegang kepada firman-Mu, kami akan mengalami kemenangan. Terpuji nama-Mu, berkati semua telinga yang sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.